Kisah Inspirasi Iman oleh Arthur dan Teresa Bim. Diawali oleh kesaksian dari Arthur Bim. Dalam kengerian yang sunyi, aku mendengarkan khotbah dari pendeta gerejaku, yaitu Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan pada saat itu juga aku melihat ada darah yang menetes di kaki seorang anak pramuka setelah anak itu menabrakkan sepedanya. Lalu anak itu dengan malu-malu mendekati meja piknik kami. Dengan suara yang lemah dan gemetar, anak pramuka itu memohon dan berkata, "Saya telah kehilangan kelompok saya. Bisakah Anda membantu saya untuk mengecek di mana keberadaan kelompok saya itu?" Dan melihat hal ini adalah sebagai momen yang selalu diajarkan kepada kami. Lalu pendetaku menanggapi anak pramuka itu. Ia kemudian meletakkan tangannya dengan lembut di bahu anak pramuka itu dan berkata, "Sabtu adalah hari Sabat." Dan dengan senyuman, lalu pendetaku itu memulai khotbah singkat dan menjelaskan bahwa adanya perintah keempat, di mana perintah itu mencegah kami untuk membantunya. Dan pendetaku itu hanya menawarkan untuk mendoakannya saja. Dan hal yang terjadi itu sampai hari ini masih membuatku merasa bingung. Mengapa pendetaku itu menolak untuk membantu seorang anak pramuka yang sedang kesulitan itu? Padahal di gereja Advent mereka mengendarai sepeda pada hari Sabat. Dan pengalaman itu melambangkan rasa frustasiku yang tumbuh di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Sebagai seorang Advent buayan, ada begitu banyak pantangan yang tidak dapat dijelaskan yang aku alami saat aku tumbuh dewasa. Misalnya, pada hari Sabat, kami tidak bisa bermain dengan tetangga. Kami dilarang berenang, dilarang pergi ke toko atau mall, tidak boleh ada televisi atau radio. Dan setiap hari dalam seminggu, daftar yang dilarang itu termasuk tidak boleh menari, minum-minum, merokok, pergi ke teater, makan daging, minum kopi, atau apapun yang mengandung kafein di dalamnya. Dan juga dilarang memakai perhiasan. Namun, minum root beer adalah versi keluarga kami yang berjalan di sisi luar karena tidak mengandung kafein, tetapi terlihat seperti hanya minum kok. Orang Advent terkenal dengan daging pengganti mereka. Hal itulah yang membuat ibuku menghabiskan waktu berjam-jam di dapur untuk membuat gulten gandum abu-abu agar-agar sebagai daging sapi palsu. Orang tuaku juga meminum zat cairan hitam panas yang disebut postum, di mana hal itu menjadi ejekan anak-anak sebagai minuman yang buruk sampai tetes terakhir. Orang Advent dilarang memakai perhiasan apapun yang menjuntai, baik di telinga, pergelangan tangan, dan leher, sebab hal itu merupakan skandal alias pelanggaran. Tetapi, jika bisa disematkan atau ditempelkan ke blus Anda, itu malah akan disetujui. Yang pertama dan yang terpenting dalam Advent yaitu bahwa mereka harus memperingatkan dunia akan kedatangan kedua Kristus yang sudah dekat, di mana hal ini yang juga telah mereka siarkan atau mereka beritakan sejak tahun 1844. Selain itu, masalah hari Sabat mendominasi doktrin mereka karena pesan-pesan dari Ellen White yang dijuluki sebagai roh nubuat yang mengajarkan bahwa hukum akan segera diberlakukan, di mana akan menimbulkan krisis besar antara mereka yang mengaku sebagai orang Kristen dan orang Kristen sejati. Ujian dramatis Tuhan antara umat palsu dan sejatinya berporos pada hari apa Anda pergi ke gereja. Adventis juga mengatakan bahwa mereka yang menjadi korban kesesatan kuat antikristus dan menerima tanda bintang adalah mereka yang beribadah pada hari Minggu.
Sebab orang Kristen yang benar-benar taat akan menjadi Advent hari ke-7 yang menghadiri gereja pada Sabat asli atau pada hari Sabtu. Ajaran mereka yang juga sangat mengganggu dan aneh adalah bahwa orang Kristen yang menghadiri gereja pada hari Minggu akan menjadi, dalam kurung, pelacur Babel yang merebut kekuasaan nasional dan memberlakukan undang-undang yang memaksa semua orang untuk menghadiri gereja pada hari Minggu. Sehingga dalam keadaan mabuk, pelacur rohani ini akan melacak, menyiksa, dan membunuh orang Advent yang tidak mau menuruti tuntutannya untuk beribadah pada hari Sabat palsu. Dan coba tebak, siapa yang menurut gereja Advent akan menjadi ujung tombak kebiadaban yang akan datang ini terhadap mereka? Jawabannya adalah Gereja Katolik. Malahan, umat Advent dengan sungguh-sungguh bekerja dan berdoa bagi jiwa-jiwa yang mereka sebut menyedihkan, yang telah tertipu oleh gereja Roma. Guru Alkitab SD aku atau Seventh Day Adventist juga menunjukkan gambar paus dengan tanduk setan dari mitranya yang diilhami adalah orang kafir, dengan hanya menggunakan buku-buku teologi yang diterbitkan oleh denominasi Advent. Mereka juga memperingatkan adanya bahaya apabila melangkah keluar dari gereja Advent. Dan ketika aku akhirnya cukup dewasa untuk mengajukan pertanyaan yang koheran atau yang berhubungan tentang doktrin Advent itu, dan aku tidak pernah menemukan jawaban yang mendukung secara alkitabiah dan masuk akal tanpa mengutip dari Ellen White. Pada suatu kali, hari itu hujan. Teman-teman tetanggaku yang non-Advent tetapi Kristen mengundangku untuk bermain bowling bersama mereka. Aku sangat senang dan dengan polosnya aku bertanya kepada ibuku, "Bu, apakah aku boleh pergi bermain bowling?" Lalu ibuku menatap ayahku dengan pandangan yang membelokkan dan ibuku berkata, "Baiklah, tanyakan pada ayahmu." Dan aku yakin bahwa ayahku akan memberikan jawaban yang sama. Lalu ayahku menjawab, "Saya rasa itu bukan sesuatu yang ingin kami lakukan." Orang tuaku menjawab pertanyaanku dengan sangat khas, sebab Ellen White yang adalah salah satu pendiri gereja Advent juga akan berkata yang sama untuk menentang atas hal-hal yang seperti itu. Walaupun itu bukanlah jawaban yang sebenarnya, tapi aku telah diajari untuk menghormati dan atau setidaknya mematuhi apapun yang White tulis. Bahkan, jika ayahku sendiri memiliki masalah pribadi, aku ragu dia mematuhinya, sebab ayahku tidak pernah menyuarakannya dengan keras. Ayahku adalah kepala sekolah gereja Advent yang aku ikuti. Dan ayahku tidak hanya menghabiskan 30 tahun hidupnya sebagai guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan, tetapi ayahku juga menjadi pendeta Injil Advent yang ditabiskan. Aku sama sekali tidak memiliki keintiman spiritual dengan Tuhan dan gereja. Meskipun aku tidak pernah mendapat gambaran yang akurat tentang siapa itu Tuhan, namun dalam hatiku, aku tetap berharap kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan kita yang terberkati mengajariku tentang cinta yang tanpa pamrih, penuh gairah dan intens ketika aku bertemu dengan istriku yang menakjubkan di sebuah sekolah asrama Advent di Texas Selatan. Istriku memberiku cinta dalam hidup untuk mengajariku tentang cintanya bagiku. Tapi itu memakan waktu lama bagi Tuhan untuk melewatinya, sebab awal pernikahan kami sangat berat karena aku sangat egois. Tetapi Tuhan bekerja melalui istriku yang sabar, yang merupakan peniru sempurna dari kasih pengorbanan Tuhan. Dikala aku masih dalam kebingungan rohani, sehingga pada suatu hari di hari Sabtu, aku berhenti untuk pergi ke gereja.
Dan aku memberitahu istriku kenyataan ini, bahwa aku tidak tahu apakah aku bisa percaya pada Tuhan. Dan pada usiaku yang ke-30, akhirnya aku mencapai usia pencerahan pribadiku. Akhirnya aku sampai pada titik di mana aku menginginkan beberapa jawaban. Namun hal itu tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anak-anakku yang masih kecil, yang memandangku sebagai ayah dan pendeta dalam keluarga. Dan seperti sebelumnya, aku tidak menerima apapun melalui Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kemudian pamanku David mendirikan sebuah lembaga penelitian Alkitab yang merekam studi eskatologi dalam kaset audio. Aku menjual kaset audio itu, dan pada saat itu, aku melakukan penjualan di jalan dan sambil mendengarkan beberapa kaset setiap minggunya. Dalam kaset audio itu, ada beberapa penelitiannya yang benar-benar mendalam. Dan dengan mendengarkan kaset-kaset audio itu, menunjukkan kepadaku bahwa ada cara lain untuk membaca Alkitab. Dan dalam satu kaset yang berjudul The Law, ini adalah kaset audio penjelasan sistematis pamanku David tentang hukum Allah dalam kitab suci. Dan ini adalah pertama kalinya aku menyadari bahwa hukum Allah didasarkan pada kasih. Ada penjelasan bahwa hukum Allah bukanlah alat untuk membunuhmu, tetapi alat yang Allah penuhi untuk menyelamatkanmu. Kala itu, aku bak disambar petir, dan aku harus menepi ke pinggir, karena aku menangis begitu derasnya. Dan setelah sambaran petir itulah, aku mulai membaca buku Mere Christianity atau Kekristenan Belaka, karya C.S. Lewis, dan buku karangan dari A.W. Tozer yang berjudul The Pursuit of Man atau Pengejaran Manusia. Aku tidak pernah tahu bahwa ada daging di tulang tua agama yang kering itu. Untuk pertama kalinya, antara pamanku David, Lewis, dan Tozer. Dan aku menjadi dengan sungguh-sungguh mempelajari spiritual. Seolah-olah para penulis ini menuangkan anggur ekaristi ke dalam pikiranku yang tersiksa dan meledak dalam menjalani hidup. Dan ketika rahmat Tuhan telah mengubahku, istriku pun telah mencapai titik yang sama, tetapi dari arah yang sama sekali berbeda. Demikian kisah inspirasi iman dari Arthur Bim, yang kisahnya akan aku lanjutkan di part 2. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.